Salam anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah kita secara online dari rumah. Mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi. Mari adik-adik kita menyanyikan lagu Pujilah Nama Tuhan. Nyanyikan bersama-sama ya. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan gitar. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan gitar. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan gitar. Jeng 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 Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan gendang. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan gendang. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan gendang. Dam 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 Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan piano. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan piano. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan piano. Ting 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 Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Dengarlah hukum Tuhan, Tita yang ke-6 dan maksudnya. Tita yang ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikian hukum Tuhan. Mari kita sama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Tuhan kami. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami. Kuatkanlah kami. Kuatkanlah kami Untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi. Mari adik-adik kita memuji Tuhan kembali dengan judul lagu Jalan Serta Yesus. Semangat ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Marilah kita merendahkan diri
untuk mengaku dosa kita. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk sekolah minggu hari Minggu ini tertulis di ayat 1 Korin pasal 13 ayat 5. 1 Korin pasal 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Mari adik-adik kita bernyanyi kembali dengan judul lagu Ku Heran Allah Mau Memberi. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari garis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus dan am, pengakuan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Mari adik-adik kita memuji Tuhan kembali sebelum mendengarkan firman dengan judul lagu Firman-Mu Pelita Bagi Jalanku. Pelita bagi kakiku, terang
bersatu dalam doa. Damai sejahtera Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan tertulis dalam Mazmur pasal 127, dimulai dari ayat 3 sampai ayat 5. Mazmur 127 dimulai dari ayat 3 sampai ayat 5. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan sekarang membicarakan tentang anak panah. Pasti kita, adik-adik sekolah minggu yang di rumah mengenal anak panah. Jadi kalau mau melepaskan anak panah, seorang pemanah itu dia harus pintar. Dia harus memiliki keahlian teknik dalam melepaskan anak panahnya. Kalau dia tidak memiliki keahlian atau tidak memiliki teknik cara melepaskan anak panah itu dari busurnya, bisa itu akan salah sasaran. Dia harus memiliki teknik dan keterampilan dalam melepaskan anak panah. Dan firman Tuhan kalau kita baca tadi dalam ayat 3, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Pasti kita akan berpikir ya, anak-anak sekolah minggu juga akan berpikir, loh emang anak laki-laki saja anak Tuhan? Emang anak laki-laki saja milik pusaka? Berarti kami yang anak perempuan bagaimana? Apakah kami yang anak perempuan itu bukan anak Tuhan? Bukan milik Tuhan? Ini latar belakang penulisan ayat ini, memang ini dipengaruhi budaya. Di mana pada saat itu budaya di tengah-tengah bangsa Israel itu mereka lebih mengutamakan anak laki-laki. Ini dipengaruhi budaya. Jadi yang sebenarnya adalah ayat ini sebenarnya mengatakan menunjukkan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan itu sama-sama milik Tuhan, sama-sama anak Tuhan. Jadi tidak ada perbedaan. Itu karena memang penulisannya itu karena budaya ya. Jadi adik-adik sekolah minggu jangan merasa sedih yang perempuannya. Karena saya anak perempuan, saya bukan anak Tuhan. Ya. Semua anak laki-laki dan perempuan itu adalah milik Tuhan. Ada juga kan lagu kita sekolah minggu, semua anak dikasihi oleh Tuhan. Jadi tidak ada perbedaan perempuan ataupun laki-laki. Dan firman Tuhan mengatakan kembali di ayat 4, seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Ini mengingatkan anak-anak itu ibaratkan seperti anak panah. Kalau anak panah, ketika pemain panahnya itu memiliki keahlian untuk melepaskan anak panah itu akan tepat pada sasaran. Jadi anak-anak itu diibaratkan seperti anak panah yang masih membutuhkan bimbingan, yang masih membutuhkan pengarahan, yang masih membutuhkan pendidikan dari orang tua atau orang yang dewasa. Jadi kalau anak-anak itu, anak-anak sekolah minggu itu dibimbing dengan baik oleh orang tuanya, dibimbing dengan baik oleh orang-orang yang dewasa, maka dia akan menjadi baik juga. Lalu dikatakan di ayat 5, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu, karena dia tidak akan mendapat malu
apabila berbicara. Artinya setiap orang tua akan bahagia ketika anak-anaknya berhasil, ketika anak-anaknya taat kepada perintah orang tuanya. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, kalau kita di rumah, kita lihat orang tua kita. Orang tua kita kan akan mengajari kita. Ayo cepat bangun, kamu mau sekolah. Meskipun sekolahnya online, tapi orang tua mengingatkan, ayo cepat bangun, biar sekolah, biar belajar. Ayo kamu itu harus rapi, harus bekerja. Dan orang tua juga berjuang supaya anak-anaknya berhasil. Orang tua itu memberikan mereka les, mengikuti bimbingan. Supaya apa? Supaya anaknya pintar, supaya anaknya berhasil. Supaya anak-anaknya nanti akan maju. Orang tua itu berusaha memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya supaya anak-anaknya menjadi anak-anak yang berguna. Anak-anak yang membawa berkat bagi semuanya. Dan sekarang firman Tuhan mengatakan kepada adik-adik sekolah minggu, dalam hidup kita itu semua campur tangan Tuhan. Adik-adik sekolah minggu juga diingatkan, meskipun orang tua kita memberikan kita pendidikan, memberikan kita berbagai-bagai ilmu, keterampilan, kita ingat, itu semua kita peroleh dari Tuhan. Di dalam hidup kita ini, hidup kita itu harus ikut campur tangan Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Tanpa Tuhan itu kita tidak berarti. Makanya dikatakan tadi, itu semua anak-anak itu adalah milik Tuhan. Jadi dalam hidup kita diingatkan ketika kita menerima bimbingan, menerima kasih sayang dari orang tua kita, menerima kebutuhan kita dari orang tua kita, tapi firman Tuhan mengingatkan kita, mari kita selalu bersyukur, mari selalu mengucap syukur, dan jangan kita lupa bahwa semua yang ada dalam hidup kita itu adalah campur tangan Tuhan. Jadi ketika kita diberikan kemudahan, berbagai kemudahan, kita diberikan pendidikan, kita harus tetap ingat akan Tuhan. Kita jangan lupa, kita jangan menjadi menomorduakan Tuhan. Tetapi kita sebagai anak sekolah minggu, kita harus mengutamakan Tuhan. Selalu berdoa, selalu membaca firman Tuhan. Dengan demikian, kepintaran kita juga akan seimbang sehingga kita memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Begitu juga dengan orang tua anak-anak sekolah minggu pada saat ini yang mendampingi anak-anaknya dalam ibadah online sekolah minggu. Memberikan pendidikan bagi anak adalah itu baik. Memberikan kebutuhan anak apa yang mereka perlukan itu memang tanggung jawab kita. Tapi sebagai orang tua kita jangan lupa bahwa memberikan pendidikan tentang ajaran firman Tuhan kepada anak-anak, memberikan pendidikan agama bagi anak-anak itu lebih utama. Ketika kita memberikan pendidikan bagi anak kita dan juga mengajarkan tentang firman Tuhan, maka mereka akan bertumbuh menjadi anak-anak yang pintar dan anak-anak yang berhikmat. Karena itu adik-adik sekolah minggu sekali lagi diingatkan, jangan pernah lupa semua kehidupan kita, perjalanan hidup kita itu campur tangan Tuhan. Oleh karena itu berdoalah senantiasa, mengucap syukur dalam keadaan apapun, karena Tuhan akan memberikan kita kebahagiaan, Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya bagi kita, seperti yang dikatakan dalam ayat 5, berbahagialah ketika tabungan panahnya itu penuh, dan dia tidak akan mendapat malu. Ketika kita dalam hidup kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan kuat dan kita akan dimampukan. Amin. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Firman-Mu kiranya Tuhan tanamkan dalam hati anak-anak kami sekolah minggu, biar bertumbuh, berakar, dan berbuah yang baik. Firman-Mu juga ya Tuhan mengingatkan kami, mengingatkan anak-anak sekolah minggu, agar selalu taat, selalu berdoa,
dan tidak lupa mengucap syukur buat segala berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa kiranya setiap orang tua Tuhan bimbing, Tuhan ingatkan dalam tanggung jawabnya dalam mendidik, merawat, dan mengajarkan firman Tuhan bagi anak-anak mereka. Kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu, kiranya Tuhan memberkati, memberikan kesehatan dan kepintaran serta hikmat yang daripada Tuhan, supaya mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang membawa berkat bagi semuanya. Kami juga berdoa buat setiap orang tua, kiranya Tuhan memberkati setiap orang tua, agar orang tua juga penuh kesehatan, sukacita dalam melaksanakan pekerjaannya sehari-hari, dan dalam merawat, membimbing anak-anak yang Tuhan berikan di tengah-tengah keluarga. Kami juga berdoa buat adik-adik sekolah minggu apabila dalam keadaan sakit, Tuhan memberikan mereka kesembuhan. Kami juga berdoa buat seluruh BPH ataupun kakak sekolah minggu dan tim multimedia yang telah dengan memberikan hati, pikiran dan waktu mereka untuk mengadakan ibadah online ini. Kiranya Tuhan berkati, berikan kesehatan senantiasa, memberikan mereka kemurahan rezeki dan tetap memberikan mereka kekuatan dalam pelayanan di tengah-tengah gereja ini. Tuhan berkati kami pribadi lepas pribadi, agar kami tetap bersuka cita dalam kehidupan kami. Ampuni dosa kami, agar kami tetap layak di hadapan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Mari adik-adik yang di rumah, kita berikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita bernyanyi. Mari adik-adik kita nyanyikan bersama-sama. Sayang, 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 ampuni sayang Tuhan, ampuni angkat jadi anaknya, ampuni sayang Tuhan. Sayang, 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 ampuni sayang Tuhan, ampuni angkat jadi anaknya, ampuni sayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Mari kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Hari Minggu nang. Halo. Cek. Halo adik-adik, selamat hari Minggu ya. Terima kasih sudah mengikuti ibadah online hari ini. Selalu menjaga kesehatan di rumah dan jangan lupa selalu membantu orang tua, berbuat baik dan jangan lupa juga untuk berdoa dan selalu membaca Alkitab. Lalu tugasnya yang diberikan sama kakak gurunya masing-masing dikerjakan ya. Untuk pengumuman Zoom-nya di kelasnya masing-masing. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.